Desa Palumanan, salah satu desa di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, memiliki penduduk 4.822 jiwa, 1.243 kepala keluarga, 2.320 orang laki-laki, dan 2.502 orang perempuan. Secara geografis, Desa Palumanan berada di pesisir pantai dengan panjang pantai 15 km. Untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, selain melaut dengan menggunakan alat tangkap tradisional, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya laut dan alam sekitarnya dengan menangkap kepiting, membuat atap dari nipah, sapu lidi, dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit, sawah, dan tambak. Desa ini kerap dilanda banjir. Puncaknya terjadi bulan November 2022 lalu dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Akibatnya, 1.243 rumah terendam banjir. 4.200 orang harus mengungsi di tempat yang aman untuk dapat menyelamatkan diri, baik di kantor desa, rumah tetangga, dan harus pindah sementara di rumah-rumah sanak saudara. Banjir juga menggenangi seluruh sawah dan perladangan di Desa Palumanan. Akses ekonomi terputus, sehingga masyarakat terdampak sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di mana salah satunya yang terdampak adalah para pengasuh tunggal. Melalui program Readiness to Respond R2R atau kesiapsiagaan untuk melakukan respon, Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan CRS memberikan bantuan tunai multiguna kepada pengasuh tunggal atau janda yang terpapar banjir sebanyak 55 orang. Bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pusaka Indonesia berupa uang tunai berjumlah Rp700.000 per kakak untuk meringankan beban para pengasuh tunggal dalam memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih kami dari pemerintah Desa Palumanan mengucapkan kepada Yayasan Pusaka Indonesia melalui program PNS yang mana desa kami kemarin terkena dampak banjir yang mengalami kerugian atau masalah usianya selama 25 hari. Jadi kami pemerintah desa sekali lagi mengucapkan terima kasih besar-besarnya atas kepedulian dari Yayasan Pusaka Indonesia yang sudah mendistribusikan bantuan tunai multiguna sebesar Rp700.000 proyek R2R Readiness to Respond Desa Palumanan. Semoga apa yang sudah diberikan kepada desa kami, semoga desa kami cepat pulih dan kembali seperti semula dan mensejahterakan masyarakat Desa Palumanan. Terima kasih. Bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pusaka Indonesia diawali dengan melakukan pendataan atau asesmen terhadap calon penerima manfaat. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap calon penerima manfaat yang dilakukan langsung oleh tim dari Yayasan Pusaka Indonesia. Proses implementasi program R2R. Pertama, menentukan area respon. Dilakukan dengan mempertimbangkan wilayah yang terdampak bencana, dalam hal ini banjir. Kemudian melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah lokal sebagai upaya memperkenalkan program Yayasan Pusaka Indonesia dan memperoleh data awal penerima manfaat. Kemudian melanjutkan diskusi menentukan calon penerima manfaat. Penentuan calon penerima manfaat dilakukan dengan melihat kriteria seperti warga terdampak banjir, kepala keluarga perempuan dan memiliki anak, serta kategori tidak mampu.
verifikasi penerima manfaat, proses pencocokan data penerima manfaat. Inilah orang kamu. Semoga Pak Joko dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Oh ya, Sang Pusaka Indonesia. Amin. Kemudian penentuan final penerima manfaat yang memenuhi kriteria di mana data penerima manfaat sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, pengumuman atau publish penerima manfaat terpilih dengan mengumumkan daftar penerima manfaat di lokasi-lokasi yang strategis seperti kantor desa dan lainnya. Koordinasi dengan lembaga jasa keuangan. Dalam hal ini, Yayasan Pusaka Indonesia bekerjasama dengan kantor Pos Medan guna proses pendistribusian bantuan dan menjaga akuntabilitas. Selanjutnya, transfer dana kepada lembaga jasa keuangan. Proses pentransferan dana akan dilakukan dengan mengacu kepada data penerima manfaat. Selanjutnya, koordinasi dengan lembaga jasa keuangan untuk melakukan waktu pencairan atau pendistribusian. Yayasan Pusaka Indonesia akan berkoordinasi dengan pihak kantor Pos Medan guna menentukan hari dan tanggal pendistribusian. Selanjutnya, pengumuman waktu distribusi bantuan kepada penerima manfaat yang akan ditempatkan di lokasi yang strategis dan selanjutnya distribusi bantuan. Proses pendistribusian bantuan akan bertempat di desa dan berlangsung secara transparan dan akuntabel. Kemudian, laporan akan diselesaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan di atas dilaksanakan. Bantuan ini kami gunakan untuk ya beli ini, untuk beli sembako, beli beras, ya sebagainya yang lainnya ya, keperluan rumah tangga lah kita bilang ya. Nah. Sebagai wadah bagi penerima manfaat, memberikan masukan ataupun komplain yang berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti pemasangan spanduk atau banner yang berisikan nomor telepon, email, yang dipasang di tempat-tempat umum dan lokasi distribusi. Meja diskusi, tatap muka dan diskusi terbuka dengan penerima manfaat, dan kotak saran. Setiap umpan balik yang diterima dijaga kerahasiaannya dan dicatat ke dalam buku catatan sesuai dengan kriteria umpan balik dan komplain. Setiap umpan balik akan dilakukan respon oleh staf dan manajemen, terkecuali kasus sensitif yang ditangani oleh Focal Point. Terima kasih kepada CRS yang sudah mendukung mitra kerjanya dalam meningkatkan kapasitas dalam memberikan bantuan uang tunai multiguna dan voucher kepada penerima manfaat dalam keadaan situasi darurat kebencanaan. Nah, dalam memberikan bantuan kepada penerima manfaat, kita juga menggunakan jasa layanan keuangan seperti PT Pos Indonesia supaya lebih transparan dan memberikan manfaat untuk meningkatkan martabat bagi penerima manfaat itu sendiri. Pusaka Indonesia sangat berterima kasih karena dengan jaringan dan aturan daripada pemerintah kita bisa belajar lebih baik lagi dan lebih baik lagi dalam memberikan bantuan sehingga bantuan itu tersalurkan dengan baik.